Yang masih ngaji akidah usul salasah, tinggalkanlah kajian itu, Pak. Tahu Pak akidah usul salasah? Usul salasah itu akidah yang menjelaskan bahwa iman itu terbagi tiga. Maka iman itu disebut mengaji tentang tauhid. Nah, ini habis ini kena serang lah saya nih di video ini kan. Banyak doktor-doktor yang usul salasah. Nah, ini pemahaman Imam Ibn Taimiyah. Secara logika benar Pak, tapi kita pahami baik-baik. Maaf Pak ya, Bapak Ibu yang Muhammadiyah, belajar akidahnya usul salasah Pak. Saya kan belajar juga akidah usul salasah, tapi belajarlah juga akidah yang berkaitan dengan akidah ahlus sunnah wal jamaah, sehingga mereka bilang iblis itu bertauhid rububiyah. Bapak Ibu setuju enggak kalau iblis itu disebut bertauhid rububiyah? Setuju? Wah setuju. Habis ini Bapak enggak setuju. Maka rububiyah itu bukan tauhid. Rububiyah itu adalah sifat. Yang tauhid itu zat. Kopaknya. Maka Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Ta'ala, kita ulang kaji balik apa sebenarnya iman itu Pak. Kan percaya yang dibenarkan dengan hati, kemudian diucapkan dengan lisan, kemudian diamalkan dengan badan. Kan itu bentuk pemaknaannya. Percaya, tapi apa yang dipercayai? Apakah iblis beriman? Apakah Abu Jahal beriman? Menurut akidah usul salasah, ini Pak ya, yang masih ngaji akidah usul salasah, tinggalkanlah kajian itu Pak. Tahu Pak akidah usul salasah? Usul salasah itu akidah yang menjelaskan bahwa iman itu terbagi tiga. Maka iman itu disebut mengaji tentang tauhid. Nah, tauhid dibagi tiga. Yang pertama tauhid uluhiyah, yaitu beriman dengan menyembah Allah, bahwa dia hidup untuk mengabdikan diri kepada Allah. Ini tauhid paling tinggi, namanya tauhid uluhiyah. Kemudian yang kedua disebutlah tauhid rububiyah. Ini habis ini kena serang lah saya nih di video ini kan. Banyak doktor-doktor yang usul salasah. Nah, ini pemahaman Imam Ibn Taimiyah. Secara logika benar Pak, tapi kita pahami baik-baik secara logika, kemudian kita bawa kepada pemahaman dalam. Kalau namanya hikmah, atau lebih sebut kalau kita kejar, kemana sebenarnya pemahaman itu dibawa? Apakah betul pemahaman tauhid itu seperti itu, atau pemahaman tauhid itu yang sebenarnya seperti apa? Kalau kita sebut filosofinya, nanti disebut pula kita ahli filsafat sama orang. Itu pakai filsafat ngajinya katanya, tidak ada dalilnya. Sama juga Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Ta'ala, mereka sebut ada lagi namanya tauhid rububiyah. Maaf Pak ya, Bapak Ibu yang Muhammadiyah, belajar akidahnya usul salasah Pak. Saya kan belajar juga akidah usul salasah, tapi belajarlah juga akidah yang berkaitan dengan akidah ahlus sunnah wal jamaah. Apa bedanya? Usul salasah menyebutkan ada namanya tauhid rububiyah dan tauhid asma wa sifat. Disebut juga tauhid bagi mereka, tauhid rububiyah, tauhid asma wa sifat. Bahkan ada yang menambahkan tauhid mulkiyah. Apa itu? Bertauhid kepada Allah, tidak mengabdikan diri, tidak menyembah kepada Allah, tapi percaya kepada Allah bahwa Allah menciptakan dirinya, Allah mengatur langit dan bumi, Allah memberikan rezeki, Allah menghidupkan, Allah mematikan. Keadaan semua ini Allah yang atur. Iblis percaya itu Pak, sehingga mereka bilang iblis itu bertauhid rububiyah. Bapak Ibu setuju enggak kalau iblis itu disebut bertauhid rububiyah? Setuju? Wah setuju. Habis ini Bapak enggak setuju. Habis saya jelaskan ini langsung Bapak tak setuju. Kenapa begitu? Oke, dia bertauhid rububiyah karena dia mengakui Allah menciptakan dirinya, khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin, sehingga disebutlah bertauhid rububiyah. Oke, sepakat kita.
Lalu Abu Jahal begitu juga. Abu Jahal laknatullah alaih, iblis laknatullah alaih. Kenapa dia bertauhid kita laknat dia, bersunahkan untuk melaknat dia. Kemudian Abu Jahal kita disunahkan untuk melaknat dia, padahal katanya dia bertauhid rububiyah. Kau penjalihannya kau, Pak. Sebenarnya tidak ada tauhid rububiyah itu dah, Pak. Kemudian tauhid asma wa sifat, kan? Kenapa tauhid rububiyah? Ya, Abu Jahal bilang Allah menghidupkan, Allah mematikan. Tapi dia menentang Allah dengan cara apa? Penyembah berhala. Dia mengikuti kepercayaan nenek moyang. Urusan-urusan itu masa langsung sama Allah lewat patung-patung ni lah dulu. Artinya apa? Dia mensyarikatkan Allah. Iblis, di mana letak iblis itu bertauhid rububiyah? Dia menyatakan dirinya diciptakan oleh Allah, tapi dia tak mau patuh kepada Allah, sehingga tak disebut bertauhid uluhiyah. Sepakat ni ya? Nanti iblis dan Abu Jahal tak bertauhid uluhiyah, kita Abu Jahal dan iblis hanya bertauhid rububiyah dan bertauhid asma wa sifat. Apa itu asma wa sifat? Dia tahu Allah punya nama-nama, seperti mana iblis setiap hari memuji Allah dengan zikirnya. Ya Malik, Ya Khalik, Ya Razik, Ya Rahman, Ya Rahim. Dipujinya Allah Ta'ala dengan nama-namanya, dengan sifat-sifat Allah yang menciptakan. Kau yang menciptakan, Kau yang menghidupkan, Kau yang mematikan, Kau yang ada pertamanya, Engkau segalanya, Kau yang awal, Engkau yang akhir, kan? Kuatil matin rahimal masyakin, semua-semua disebutnya, sehingga Allah senang dengan pujian dari iblis ni. Maka iblis dinaikkan pangkat, Pak. Allah kasih sayap, kan, dalam kisahnya tu, dalam kitab tua, kitab Daqaiqul Akbar. Lalu iblis ni memimpin zikir, pelan-pelan naik ke langit, saking senangnya Allah dengan zikirnya iblis ni, dengan Azazil namanya sebelum disebut iblis, maka dia memimpin zikirnya para malaikat. Wah, hebat tak tu, Pak? Di mana letaknya beda antara akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah dengan tauhid usul salasah? Dalam akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, yang tauhid tu hanya cieknya, Pak. Apa itu tauhid? Diambil dari kata ahad. Yang makna dari ahad itu satu aja. Ahad itu kan cuma satu, siapa dia? Allah. Apa yang ada pada ahad itu? Zatnya. Zatnya, paham? Dalam akidah Ahlussunnah wal Jamaah, yang belajar tauhid itu adalah patuh kepada zatnya, mengabdikan diri kepada zatnya yang bernama Allah, dan untuk patuh taat kepada Allah itu disebut tauhid. Maka untuk memahaminya mesti kenal namanya sifat. Apa sifatnya? Rabbul Alamin. Apa sifatnya? Dia punya nama-nama yang mulia, namanya Asmaul Husna. Jadi rububiyah itu bukan tauhid, asmaul sifat itu bukan tauhid, tapi itu sifat. Yang tauhid itu cieknya la ilaha illallah. Kalau kita sebut nanti Abu Jahal bertauhid rububiyah, berarti di dalam kubur dia bisa jawab ma rabbuka, tentu dia jawab Allah, lulus jawabannya. Tapi Rabb yang dimaksud siapa? Yang kamu sembah, yang kamu taati, yang kamu patuhi. Malaikat Azazil juga disebut bertauhid rububiyah, tapi dia menentang Allah Ta'ala. Apa penentangannya? Dia tak patuh. Maka tidak ada kata tauhid bagi ketidakpatuhan. Pembangkang itu tak bertauhid dah. Setuju tak Bapak orang yang membangkang disebut bertauhid? Tak setuju. Tadi Bapak setuju? Setuju rububiyah? Ya, setuju ya. Maka rububiyah itu bukan tauhid. Rububiyah itu adalah sifat. Yang tauhid itu zat. Kopaknya jelaskan lagi ya. Yang tauhid itu ahad, zatnya yang kita sembah, zatnya yang kita patuhi. Kita tidak menyembah sifat Allah, kita tidak menyembah nama-nama Allah. Cuman untuk taat kepada zatnya mesti kenal sifatnya. Apa sifatnya? Rabb. Apa sifatnya? Nama-nama yang agung. Maka belajarlah sifat agar tauhid itu benar. Iblis, Abu Jahal kenal sifat Allah, tahu bahwa Allah menciptakan, tahu nama-nama Allah ini, tapi dia tak patuh. Tak patuh itu namanya pembangkang. Yang patuh itu namanya beriman. Beriman itu namanya bertauhid. Setujukah orang yang bertauhid rububiyah disebut beriman? Tidak. Akhirnya tauhid rububiyah itu tidak ada, Pak. Tidak. Tadi ya, Pak, ada. Sekarang ini jelaskan. Ini bedanya antara akidah usul salasah
dengan akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Bahwa akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah itu mengembalikan ketaatan. Yang tauhid itu satu aja, la ilaha illallah. Tak ada yang dipatuhi, tak ada yang disembah, tak ada yang diibadati kecuali Allah. Untuk menyembah, mengibadati, melakukan segala sesuatunya itu, kita harus kenal dengan Allah itu. Allah yang kita sembah, Allah yang mana? Zatnya tuh, wujudnya, yang dahulu tidak ada pendahulunya, yang akhir tak ada kesudahannya, yang dia berdiri di atas diri sendirinya, yang dia berbeda dengan segala makhluknya, yang wujud ada tapi tanpa diadakan, dia ada sendirinya. Bagaimana adanya? Ya dialah yang Maha Tuhan yang ada tuh. Siapa dia? Zatnya itu. Dia menciptakan, dia menghidupkan, dia mematikan, dia mengadakan segalanya. Apa itu? Sifatnya. Untuk bisa kita taat patuh kepadanya, maka perlu belajar sifatnya. Apa sifatnya? Yes, mengatur. Apa sifatnya lagi? Dia punya nama-nama yang indah, maka puji-pujilah dia. Misalnya saya dekat dengan ayahanda Khairul Saleh, saya puji tiap hari. Ayahanda baik, ayahanda baik, ayahanda baik. Ayahanda ni ganteng, wah, senang ayahanda. Akhirnya saya ni disayangi, Pak. Saking senangnya kan, disayangi saya. Naikkan jabatan, promosi. Tapi satu hari dia bilang, Zul, kau lakukan itu sama dengan si Anu. Misalnya promosi saya sudah jadi teman setia, beliau gubernur, saya kepala dinas. Atau sekda lah Pak, sekda. Tapi tiba-tiba datang perintahnya tuh mirip perintah kepada Kasubag atau eselon 4 lah. Tentu saya bilang gini, Bapak dah akrab sama saya, sudah begini akrabnya, masa Bapak suruh pula saya perintahkan pekerjaan yang rendah? Masa kerjaan eselon 4 Bapak kasih? Saya kan dah kepala dinas nih Pak. Bapak angkat saya kepala dinas, sudah tuh Bapak suruh pula saya kerja yang eselon 4 tuh, yang tanpa eselon. Apa dia situ? Bisa ndak dikatakan akrab itu patuh? Tidak. Maka ditolaklah keimanan iblis laknatullah alaih. Kan sudah Allah sayang sama dia, tapi ketika dia disuruh perintah Allah Ta'ala, hormatlah kepada Adam, sujudlah kalian semua kepada Adam. Semua malaikat yang diciptakan dari cahaya sujud, tapi si iblis tak mau. Kenapa? Dia nganggap dirinya ada hebat karena udah akrab. Karena dia nganggap dirinya hebat, tak patuh dia lagi sama zat itu, sama Allah Ta'ala yang menciptakan dia, yang mengatur dia, yang dipuji-pujinya, yang tiap hari wabah Allah ini. Tapi tak patuh. Kira-kira beriman tak tuh? Kira-kira bertauhid tak tuh? Berarti tidak ada ahad dalam dirinya. Berarti Aden gini kok lah sama posisinya, kan gitu Pak. Artinya sombong. Sama Fir'aun juga. Setuju Pak? Berarti yang ada tuh tauhid itu cuma la ilaha illallah, mengesahkan zatnya. Belajar tauhid kemudian memahami sifatnya. Ada sifatnya yang rububiyah, dan memahami tentang, untuk bisa paham kepada tauhid itu, belajar tentang kemuliaan nama-namanya. Sampai sini paham Pak? Di mana letak bedanya? Tauhid itu hanya la ilaha illallah, rububiyah dan asma wa sifat itu jalan untuk membenarkan tauhid. Sepakat? Dah selesai ngaji kita. Maka tauhid itu harus disempurnakan dengan apa? A'malu bil arkan. Berbuat amal soleh. Maka amal dari tauhid itu cieknya Pak, yang menyelamatkan. Kalau tak selamat, tak tertauhid namanya. Maka amal dari tauhid yang selamat itu, nama amalnya amal soleh, nama jalannya adalah Islam. Maka seluruh nabi-nabi dari Nabi Adam sampai Nabi Muhammad SAW semuanya mengajarkan tauhid. Tauhid apa Pak? Tauhid yang menyelamatkan. Apa kerja Nabi Adam ketika di bumi? Membetulkan imannya Pak, untuk membetulkan tauhidnya kepada Allah. Ketika dia di dalam surga, dia agak lepel, tauhidnya terganggu. Apa terganggu? Disuruh jangan dekati pohon ini, jangankan didekati, dimakannya, karena rayuan iblis supaya iblis punya pengikut Pak. Untuk apa? Untuk sama-sama jadi pembangkang. Akhirnya sempat dah Nabi Adam AS membangkang ketika berada di dalam surga.
Kenapa dia membangkang? Ya kan? Karena dia diuji, Pak. Diuji di dalam surga. Ujiannya apa? Jangan dekat pohon ini, kan itu ujian tuh. Lalu datang dia ke situ. Bapak yang begini tak tersinggung kan, Pak? Pernah ada urusan aja kan? Tersinggung, minta maaf saya. Oh iya. Jadi kalau mendekati pohon itu lalu kemudian termakan, kan melanggar tuh kan, Pak? Artinya kalau dalam pelanggaran itu kan tidak patuh kan? Ya, tidak patuh itu kan rusak tauhidnya. Kan rusak tauhid kita tak patuh tu. Maka Nabi Adam AS diantarlah ke muka bumi karena makan buah kuldi. Apakah karena makan buah kuldi diantar ke muka bumi? Iya, memang iya. Tapi bukan karena sebab tak patuhnya. Karena makan buah kuldi itu, kata Imam Ibnu Katsir, terbukalah pakaiannya. Kan kita lihat dalam surah Al-A'raf, ketika makan buah itu maka keduanya terbukalah auratnya. Kenapa, Pak? Karena makan buah kuldi itu bikin kita Minggu lalu belum saya sebut kan? Udah. Bikin kita berak. Jadi dunia ini tempat berak aja, Pak. Tengoklah 1 triliun pun harga makanan yang Bapak makan ujungnya jadi tai juga. Ya kan? 100 triliun pun harga benda yang Bapak punya tuh sekian puluh tahun dia akan jadi rongsokan juga, besi tua. Lalu apa dunia ini? Tidak ada. Dunia ini tempat buang air aja, Pak. Tempat kencing, tempat berak, tempat mengumpulkan sampah dan bangkai. Maka kehidupannya disebut kehidupan nafsiyah. Dan Nabi Adam AS ketika turun ke bumi apa, Pak? Membetulkan tauhid itulah dia. Belum ada dakwah lagi, Pak. Siapa yang mau didakwahinya? Siapa yang mau didakwahkannya? Tak ada, dia sendiri, cuma istrinya satu. Bagaimana cara dia betulkan tauhidnya? Minta maaf, minta ampun 40 tahun lamanya. Iblis tak ada minta maaf. Iblis penentang, masuk neraka kata Allah. Ukhruj. Masuklah kau ke neraka tu. Selama-lamanya kata Allah kepada iblis. Okey. Tapi jangan sekarang ya Allah ya, kata dia. Nanti aku minta tangguh sampai satu hari yang kau telah tentukan. Awaslah Adam ya, gara-gara kau aku masuk neraka, kan gitu kata dia. Maka kita kalau suka nyalah-nyalahkan orang, ini gara-gara Syanu aku kayak gini tuh. Itu mirip lah penyakit iblis tuh. Pak. Syanu gara-gara Syanu ada yang mau dibantu aku bentuknya. Orang lah disalahkannya. Padahal surang. Siko nak ada tuh, Pak, yang tak datang sikonya. Bapak paham tidak ya? Maka tauhid itu satu, keimanan yang di dalamnya adalah kepatuhan. Pakai apa kepatuhan itu dijalankan? Pakai aturan. Aturan itu namanya Islam, membetulkan tauhid. Makanya Nabi Adam pertama sekali aturan yang dia kerjakan apa? Minta maaf karena dia pernah khilaf. Nabi Nuh, Nabi Hud, Nabi Saleh semuanya membetulkan ajaran supaya beriman itu hanya satu aja, percaya, penyembahan, pengabdian. Kita datang ke dunia ini untuk diuji agar lulus ujian tetap mengabdi kepadanya Allah. Karena di dalam surga itu kita diuji dengan kemewahan, lupa diuji di dunia ini kita diuji susah payah, maka akhirnya bergantung kepada Allah, lulus insyaallah. Tapi siapa yang melupakan itu, maka tidak ada kesejahteraan dan kesuksesan di atas segala kesuksesan kecuali iman tauhid. Orang bertauhid bilang la ilaha illallah dengan hatinya, Pak, dengan segenap percayanya, langsung mati. Walaupun dia seorang pezina, walaupun dia seorang kafir, mati ketika ucap la ilaha illallah dengan benar yang mengucapnya, dengan sumpahnya, matinya masuk surga. Kata Nabi, man akhiri kalami la ilaha illallah dakhalal jannah. Maka tak ada yang lebih tinggi kecuali selain la ilaha illallah. Siapa la ilaha illallah tu? La, tidak ada Tuhan, tidak ada zat yang disembah kecuali Allah. Memiliki sifat apa dia? Segala puji bagi dia yang mengaturnya. Tak ada la rabbi ila ana, la rabbi ilallah. Mana ada? Kalau ada tauhid disebut tauhid rububiyah, tentu ada la rabbi ilallah. Bapak pernah ketemu kalimat la rabbi ilallah? Tak ada. Yang ada apa? La ilaha illallah. Yang kena Rabbi apa, Pak? Rabbil alamin, yang mengatur, ya kan? Ya kan? Apa lagi? Ar-Rahmanir Rahim, Makasih Maha Penyayang. Ya kalau tauhid satu aja. Maka Nabi cuma berdakwah selama 9 tahun di Mekah, Pak. Membetulkan tauhid aja. Belum ngajak orang solat, belum ngajak orang apa-apa, ngajak patuh sama Allah. Apa kata Nabi? Ya ayuhan nas, saya manusia, qulu la ilaha illallah tuflihun. Kalian ucap la ilallah, kalian pasti berjaya, kalian pasti sukses. Sukses siapa? Kalau patuh kepada Allah, maka kita akan selamat. Jalan kepatuhan itulah Islam. Orang yang patuh itu disebut muslim.
Lalu sempurnanya iman dan amal soleh itu, keimanan tadi disebut dengan tauhid, tauhid kepada Allah, mempercaya Allah itu yang kita patuhi. Bagaimana caranya? Ya percaya, patuh juga kepada nabi-nabi yang diutusnya, karena nabi itu adalah jalan untuk bertauhid. Kemudian percaya juga kepada kitab-kitab. Kenapa? Kitab itu petunjuk yang diberikan kepada para nabi supaya kita lulus ujian. Kalau nabi tak ada lagi yang kita baca, ya kan Pak, untuk petunjuk. Kompas. SOP, kitab suci. Paham sampai sini? Percaya juga bahwa setiap apa yang kita kerjakan nanti akan diminta pertanggungjawaban. Ada malaikat yang mencatat. Itu dia percaya kepada para malaikat. Ada malaikat yang mengatur hujan, ada malaikat yang mengatur rezeki. Siapa yang perintahkan itu semua? Allah. Siapa Allah tu? Zat yang kita patuhi. Ini diulang-ulang, tanyaan bingung lah jawab. Siapa Allah tu? Zat yang kita patuhi, zat yang harus memerintah nafsu supaya patuh. Karena kita hidup di atas dunia ini adalah kehidupan nafsu. Kalau tak patuh nafsu, ujung-ujungnya jadi tai, jadi bangkai, maka dia mati sebelum mati. Maka yang patuh kepada Allah tu yang mengingatnya, yang menyebut namanya, yang beramal untuknya. Siapa mereka disebut? Ahluz zikir, yang abdullah. Maka disebutlah ulama. Innama yakhshallahi min ibadihil ulama. Yang hanya tunduk dan patuh kepada Allah tu dari hamba-hamba Allah adalah orang yang berilmu. Yang berilmu tu apa? Yang tahu kepada Allah. Apakah iblis tu berilmu? Iya, tapi dia berilmunya cuma tahu Allah menciptakannya, Allah kawan dia, dia puji-puji Allah, tapi dia tak berilmu kalau dia tu hamba Allah. Yang di atas segalanya itu adalah penghambaan. Yang penghambaan itu adalah tauhid. Yang tak menghambakan itu namanya pura-pura, muji-muji tapi munafik. Mana ada orang tauhid munafik? Kalau bertauhid tentu masuk surga dia, Pak. Setuju tak kalau Abu Jahal masuk surga, Pak? Tak setuju. Berarti tak ada tauhid rububiyah kan? Bukan tak ada, Pak. Bukan tauhid kata di depannya, tapi belajar sifat tentang rububiyah, belajar mengenal Allah dengan nama-namanya, belajar mengenal Allah dengan sifat-sifatnya. Maka betullah tauhid kita. Maka dengan berislam itulah cara kita menjadikan tauhid kita benar. Itulah dia amalul bil arkan. Apa itu Islam? Kan balik antasyhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah wa aqimis shalah wa tu'tiyaz zakah wa shaumu ramadan wa tuhajjal bait man istata'a ilaihi sabila. Ini arkanul Islam. Rukun bahwa kita berserah diri, rukun bahwa kita beramal karena patuh kepada Allah. Solat, syahadat dulu kan itu bentuk persaksiannya, kemudian solat, puasa, zakat, pergi haji. Ini rukunnya. Kalau tertinggal salah satu, kira-kira bisa disebut muslim tak? Bisa disebut patuh tak? Kalau tinggal solat bisa disebut patuh tak? Tidak. Bisa disebut bertauhid juga tak? Tidak juga, berarti rusak tauhidnya. Kalau tak bisa, tak puasa padahal dia masih kuat untuk puasa, tapi tak puasa, bisa bertauhid tak? Tidak. Dia punya harta banyak tapi tak keluarkan zakat, dia korupsi, ya kan? Pembangkang juga namanya. Apakah dia bertauhid? Tidak juga. Dia sanggup untuk berangkat pergi haji, badannya sehat, uangnya ada, malnya ada, cukup, bahkan ilmunya tahu, dia tahu udah Allah Ta'ala undang, mau tak dia datang dengan undangan Allah Ta'ala? Tak mau dia datang. Apakah disebut juga bertauhid? Tidak. Maka jalan bertauhid itu adalah mengamalkan Islam. Jangan dipisah-pisah iman dan Islam tu, Pak. Iman dan Islam itu tak boleh dipisah. Iman itu adalah kalimat pengakuan hati, keyakinan hati. Islam itu adalah amal dari pengakuan iman itu. Maka kalau tidak Islam, ya tak beriman. Kalau dia beriman, ya Islam. Kalau dia tak beriman, ngakunya Islam, masuk dua kelompok, fasikun, munafikun. Kalau dia tak beriman, dia beriman tapi tak beramal dengan Islam, satu munafikun, satu fasikun. Satu lagi yang tidak beriman sama sekali, tak percaya dengan Allah Ta'ala, itu namanya kafirun. Paham apa Ibu?
Maka yang menghadirkan itu semua sampai puncaknya orang-orang yang Islam itu, yang Islam itu Pak bukan kitanya, Islam itu aturannya. Kitanya jadi muslim, maka orang-orang muslim maka kita katakan inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lahu. Kan tak ada sekutu bagimu, hanya kapat Tuhan itu kepadamu wahai Allah. Engkau wa bizalika umirtu wa ana minal muslimin. Dengan semua aturan yang telah kau bizalika umirtu, dengan perintah yang telah kau turunkan kepada nabi-nabi dan rasul-rasul, kepada sahabat yang setia kepada nabi dan para aulia Allah, wali-wali Allah, maka aku adalah orang yang patuh dengan aturan itu dan mudah-mudahan selamat, ya kan gitu. Maka Islam itu selamat Pak. Iblis tak selamat. Siapa lagi? Abu Jahal tak selamat. Bahkan paman Nabi SAW yang disebut beriman dengan hatinya, dia pun tak selamat. Kenapa? Karena imannya tak ditakrirkan dan tak diamalkan. Paham Pak? Mana amal iman yang sempurna itu? Ketika dia sudah menjadi seorang muslim, maka muslimnya itu menghadirkan akhlak. Maka akhlak itulah ihsan. Kan ngaji kita ihsan begini kan? Apa itu ihsan? Anta'budallah ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innallaha yaraka. Ihsan itu adalah kamu menyembah Allah, beribadah kepada Allah. Dia kata-kata menyembah ini bikin kita apa Pak? Bikin kita confuse. Ya kan, confuse bahasa menyembah tuh. Kalau bahasa tak confuse gini, kau patuh kepada Allah gitu. Seolah-olah kepatuhan kau tuh, kau nampak Allah tuh di depanmu. Patuh, pokoknya tidak ada pembangkang-pembangkang. Patuh, kau tuh hamba, kau tuh abdi, kau tuh budak, kau tuh pekerja Allah. Patuh kau dengan dia, seolah kau nampak dia memerintahkan kau solat, mulut kau bercakap, kau dengar dia, kan terjaga akhirnya. Kata Nabi, fa illam takun tarahu, kalau kamu tak bisa merasakan kehadiran Allah, kalau kamu tak bisa melihat Allah, kan fa illam takun tarahu, sungguhnya kamu takkan bisa melihat Allah dengan matamu. Mata tak bisa nengok Pak. Mata ni cuma bisa nengok orang cantik, ya Pak. Nengok duit, nengok apa lagi Pak? Nengok gedung, nengok mobil lancak, Fortuner baru kok. Kan gitu kan. Tengok yang nampaknya cuma yang benda-benda aja. Ya kan? Fa illam takun tarahu, kan dengan ru'yahu mata kamu. Fa illam takun taru fa innallaha yaraka, tapi sesungguhnya Allah melihat kamu. Pakai apa kalau kita sebut, kalau kita tak bisa melihat dengan mata tapi Allah bisa melihat kita, pakai apa kita gunakannya? Pakai apa Pak? Pakai hati. Apa namanya itu Pak? Pakai hati itu kita sambung minggu depan. Pakai hati, ya kan? Ada orang punya hati tapi tak bisa lihat, tak merasa melihat, punya hati atau tidak tuh? Maka disebut lihatlah Allah Ta'ala itu dengan apa? Bahwa dia melihat kita. Itu disebut dengan, kalau bahasa awaknya, dengan raso dan pariso. Merasakan, menghadirkan. Apa namanya menghadirkan Pak? Tak nampak tapi seolah-olah hadir. Contoh gini, Riki dulu kecil di mana? Langsung coba bayangkan rumah Riki itu. Dulu ingat tak? Sama kayak kita balik kampung tuh, bayang seperti tiba dah nangis saja Pak. Kenapa? Kita mandang bukan dengan mata, tapi terpandang semua masa lalu dengan apa? Dengan perasaan. Namanya basyirah. Paham Pak? Pandangan ruhaniyah namanya basyirah. Ketika Allah meniupkan ruh dalam hati kita, balik lagi ke kaji, dari dalam jasad kita, kita bisa mendengar, namanya sam'a. Sam'a, sifat Allah Ta'ala, bukan uznun. Telinga ada Pak, tapi ada orang mendengar dengan telinganya tapi pokak juga, ya kan? Ada hayya ala salat, tak ada nganya, tapi hayya ala piti oleh tak sebut tibonya. Ada orang yang punya mata, ditengoknya ancak bini orang, lupa jauh bininya, ya Pak. Itu kan punya mata tuh. Harusnya ketika dia melihat seseorang, maka terlihatlah di sebalik yang dia lihat apa? Kesadaran. Maha benar Allah, maha suci Allah, subhanallah, masya Allah, ya Pak. Hebat yuk, ancak warna orang tu ya, tapi nak bini amun, nak halal dicari ada tundukan pandangan. Astagfirullahalazim. Yang teringat siapa? Yang menciptakannya. Itu namanya basyirah.
memandang sebalik yang dipandang. Itu adalah akhlak, namanya ihsan. Perbuatannya ihsan, orangnya muhsin. Bagaimana caranya supaya kita bisa ihsan? Ya sadar. Kan sadar Pak, sadar ketika melihat, sadar yang dilihat tuh sejatinya yang dilihat nih jasad ini rupanya bangkai aja Pak. Kok agak dalam sekitar boleh kan? Ya kan, yang awak calik kau ganteng apa sadunya, kan kau jadi bangkai kau. Apalagi hari pagi kau, apa kata hari? Ya ayuhal insan, manusia, ana yaumul jadid, aku adalah hari yang baru bagi kalian. Singkat waktu tu Pak, menit detik habis dia. Menit jam 5 tadi lah habisnya. Tapi nyo ngecek pagi kau, aku baru bagi kalian. Nanti sampai maghrib habis dia, baru pula hari lagi. Sedangkan kalian adalah usang bagi saya. Tahu Pak? Kita yang hari ini sama dengan hari kemarin, tapi expire. Yang kemarin imut-imut, sekarang keriput, ya kan? Lama-lama yang dulu tegap sekarang jadi bungkuk, ya tak? Yang lama-lama gagah gitu tiba-tiba lah letoy aja. Apa artinya? Yang kita pandang secara zahir semuanya tuh pura-pura ada, karena dia hanya diada-adakan. Namanya makhluk. Maka sekali mandang semua yang nampak ini, ya pandang aja makhluk. Ini ciptaan, ndak ada kok doa. Kok sampah sok kok bangkai kok. Sancak-ancak apa tidak kok. Casing tu nyo. Bisa Pak? Sehingga tak terpengaruh hati Pak. Payah Pak barek. Nampak piti Pak, tahu tu keratihnya tu. Kan piti itu kertas tu Pak. Tapi digambar, dikasih angka 100.000. Yang paling mantap Pak, dikasih angka $100. Ya kan? Kayak gini Pak, saya tunjukkan lah. Ada nih, biar mantap sikit. Nah nih Pak, $100. Dolar Singapura. Selembar cuma, tapi dia kan kertas juga. Gara-gara dia ditulis ada nilai $100. Ku sejuta kok, dapat baliko. Padahal keratihnya kok. Kan kertas cuma dianggap punya nilai aja. Ujung-ujungnya kan nanti kalau dia tak kata semua kertas yang bertulis di dunia ini takkan laku lagi. Mau makan apa kita? Mau nak orang tukar lontong dengan kertas Pak? Maka ini alat tukar penipu nih Pak. Alat tukar yang betul itu sebenarnya emas. Nanti kita balik belajar ekonomi Islam. Simpanlah $100 Pak. Dia kok berago juga Pak. Karena dia berharga kan mata kita mandang. Kita tahu itu kertas tapi dia bernilai. Kata kita kan, tertarik betul kita. Maka ketika tertarik itu boleh tertarik, tapi tetap untuk patuh kepada dia. Karena di kertas itu kan dari dia yang menciptakan. Kan ini makhluk nih. Untuk apa makhluk itu diciptakan? Untuk patuh. Nampak kertas patuh, nampak ameh patuh, nampak pangkatan jatuh patuh. Sakit awak kan, sakit itu juga makhluk yang diciptakannya. Patuh aja lah. Maka yang patuh itu disebut bertauhid. Dan akhlak orang yang patuh itu namanya, menjalankan akhlak patuh itu sifatnya ihsan, orangnya muhsin. Bagaimana caranya? Yaitu kesadaran penuh. Bagaimana supaya cara sadar? Apa sadar itu Pak? Sadar Pak. Sadar. Kan? Pak Tunggu sadar. Bahasa Minangnya jago. Woi bangun. Ya kan itu kan sadar. Menjaga. Jaga mata ketika melihat, jaga telinga ketika mendengar, jaga mulut kita berucap, jaga pikiran ketika berpikir, jaga hati ketika merasa, jaga kaki ketika melangkah. Apa amalan menjaga tu? Supaya dia jangan lalok, supaya dia jangan zulumat, supaya dia masuk kepada cahaya. Kalau tak terjaga, gelap dia Pak, tak paham. Maka caranya adalah dengan ilmu. Apa itu ilmu? Yang takut kepada Allah. Ulama kalau tak takut namanya pembangkang, namanya kurang ajar, setan sifatnya, pengikut iblis dan Fir'aun. Berilmu dia Pak, punya pengetahuan tapi tidak tunduk. Maka ilmu itu membuat tunduk, membuat jaga. Apa ilmu yang jaga? Kenal dengan zatnya. Maka sebut-sebutlah namanya. Ikut semua ini karena dia menciptakan. Ini dia maha agungnya dia Allah Ta'ala. Maka untuk menjaga itu ingat dia, namanya zikir. Tapi kalau berzikir tak patuh, namanya
kafir. Jadinya gitu kan, ingkar dia jadinya. Maka Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Ta'ala, ihsan itu hanya didapat jika kita sadar. Sadar itu amalnya adalah kesadaran. Zikir menghadirkan khusyuk. Khusyuk itu apa? Khasyah, diambil dari kata khasyah, yaitu rileks, santai, tunduk. Tunduk Pak, ketundukan yang nyaman, tenang aja. Maka radhiyallahu anhum waradu'an, Allah ridho kepada mereka dan mereka pun ridho kepada Allah. Siapa yang Allah ridho tu? Dzalika liman khasya rabbah. Siapa mereka? Yang beriman, beramal soleh. Beriman, beramal soleh. Iman tu la ilaha illallah, amal soleh tu Islam. Dan dengan amal tu dia menjadi orang yang baik. Akan iman, amal, soleh. Iman tu adalah tauhid, amal tu perbuatan yang selamat, soleh tadi menjadikan dia jadi berakhlak, ihsan. Hadiahnya adalah surga. Dah selesai kaji Pak. Mudah aja kan? Lalu apa yang membuat kita salah tu? Ya nafsu. Nafsu itu ujian bagi ruh yang Allah titipkan supaya dia hidup terus. Nafsu mana? Makan, tidur. Yang untuk badan apa? Akhirnya artinya yang berakhir itu adalah nafsu. Maka nafsu itu yang perlu diatur, diperintah. Jangan nafsu yang memerintah. Kalau nafsu memerintah, dia rasa dunia ini kekal Pak. Padahal dunia ini apa tidak aja. Sampai sini paham? Apa zikirnya? Terserah Bapak lah. Minggu depan kita lanjutkan.